Halo pemirsa WSM TV, bertemu lagi bersama saya, Pandu Chandra, tentunya menjumpai Anda kembali di Kampuspedia. Dan tentu saja obrolan Kampuspedia ini menjadi satu bahasan yang luar biasa karena kita selalu menghadirkan isu-isu terkini yang patut untuk Anda ketahui. Dan tentu saja di momen yang luar biasa kali ini kita akan sedikit membahas dan mencari tahu nih kondisi tentang hutan. Dan tentu saja beberapa waktu lalu ini menjadi headline di mana-mana. Pasalnya daerah yang sedang saya datangi ini sempat dilanda banjir yang begitu besar dan sempat menjadi perhatian di tingkat nasional. Nah, seperti apa penanganannya dan bagaimana nih kondisi fakta di lapangan terkait dengan permasalahan hutan yang konon kabarnya juga menjadi salah satu dampak atau penyebab dari banjir ini terjadi. Nah, kita akan cari tahu bersama tentunya di obrolan kita pada episode kali ini dan sudah bersama dengan saya ada Bapak Untoro Tri Kurniawan selaku administrator dari KPH Purwodadi. Selamat datang Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini nggak tegang ya Pak ya? Oh, enggak. Oke, baik. Dan selanjutnya di sebelahnya ini ada Bapak Susilo Margono yang merupakan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 1. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Siang, ini sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari tadi yang paling semangat nih. Bahagia. Pak Susilo ya. Oke, baik. Dan selanjutnya di sebelahnya ini ada Pak Mokanat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Pandu. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu, semangat selalu Mas Pandu. Oke, ini kayaknya sudah siap semua dengan obrolan kita di siang hari ini dan tentu saja pemirsa, kali ini saya tengah berada di salah satu ruangan dari Perhutani KPH Purwodadi. Ini buat pemirsa yang main-main ke Purwodadi bisa main ke sini juga dibuka ya Pak ya? Buka. Dekat alun-alun ya. Oke, baik, dekat alun-alun boleh dicatat ya. Oke, nah ini menyoal permasalahan yang tengah terjadi nih. Mungkin buat pemirsa sempat mencari tahu dan mendengar kabar gitu kan di Grobogan ini sempat menjadi perhatian nasional karena sempat terjadi banjir besar di beberapa waktu lalu. Dan tentu saja ini setelah saya cari tahu ada sedikit banyak sumbangsih dari berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Grobogan. Nah, seperti apa kita akan langsung cari tahu bersama-sama. Nah, ini di kondisi sekarang nih pemirsa dan bapak-bapak mungkin ya, sempat kita dengarkan banyak sekali kondisi yang memberitakan gitu tentang alih fungsi lahan hutan. Nah, ini masyarakat tentunya pemirsa juga penasaran. Sebenarnya fakta di lapangannya itu seperti apa? Mungkin dari Pak Untoro nih, boleh menjelaskan kalau dari data yang dimiliki seperti apa? Terima kasih Mas Pandu. Perlu kita ketahui Kabupaten Grobogan ini termasuk kabupaten yang terluas yang kedua se-Jawa Tengah. Ini memiliki luas wilayah Grobogan itu sekitar 197.586 hektar. Kawasan hutan yang ada di Grobogan itu kurang lebih luasnya 61.767 hektar atau luas 31%. Ini yang dikelola hutan, ini kawasan hutan negara ya, kawasan hutan negara yang terletak di antara di 3 das Tuntang, das Serang dan das Lusi. Saat ini memang kawasan hutan ini ada 2 pengelola, satu dikelola oleh Perhutani, satu dikelola oleh kawasan hutan dengan pengelolaan khusus yang ada beberapa KTH. Luas hutan yang dikelola oleh KHDPK ini atau kelompok-kelompok masyarakat yang di sekitar hutan itu kurang lebih sekitar 7.552. 7.000, tak saya. 7.000 ini sama IPS. Jadi 7.592 hektar luas yang dikelola oleh masyarakat oleh KHDPK. Kondisinya memang beberapa yang dikelola kawasan hutan oleh Perhutani ini masih cukup bagus. Indikasinya apa? Indikasinya kami setiap tahun masih bisa nebang tebangan A. Tebangan A itu adalah tebangan hutan karena proses daur. Sudah masa umur, jadi sudah umur 40 tahun, ada yang berbeda-beda daur ya. Di kami, KPH kita ini, Purwodadi ini 40 tahun sama 20 tahun. Di Gudih sampai ada yang 80. Ini rata-rata per tahun itu sekitar 400 hektar. Itu menunjukkan bahwasanya hutan itu masih cukup bagus.
Hutan kurang bagus apabila daurnya tebangan A-nya lebih sedikit. Nah, kembali lagi tadi Gerobokan ini ada 6 KPH sebenarnya. 4 KPH besar yang jadi mulai KPH Purwodadi, KPH Gundih yang terbesar Gundih sekitar 30.000 hektar, Purwodadi sekitar 18.000 hektar, Talawah 5.000, KPH Semarang itu yang di Kedung Jati itu 7.000, yang kecil di Ranublatung 7 hektar dan Pati itu 112. Kesemuanya sama itu kita nebang berdasarkan daur. Ketika nebang daur itu nanti kemudian kita lakukan reboisasi di tahun berikutnya. Data yang kami himpun dari semua KPH yang ada ini kurang lebih 2.000 hektar per tahun kita lakukan penanaman. Baik penanaman dari asal tebangan A maupun tebangan pembangunan. Tebangan pembangunan maksudnya tebangan lokasi tanamannya yang dirasa kurang bagus kita reboisasi, kita bongkar lagi untuk ditanam bagus lagi. Ya itu Mas gambaran secara umum di KPH di kawasan hutan negara yang ada di wilayah Kabupaten Gerobokan. Ya, kondisinya relatif lebih landai lah. Memang kadang terkesan ada kosong, tapi itu sebenarnya karena habis tebangan. Jadi ketika hasil tebangan, setelah tebangan, misalkan tahun 2025 nebang, nanti kita nanamnya tahun 2006. Nah, jadi kita memang beri kesempatan kepada warga untuk melakukan penanaman di lokasi tanaman, sekaligus untuk mengembalikan kesuburan tanah. Kalau kita kenal di masa pertanian itu ada namanya masa bero. Kalau di perhutani namanya jangka benah. Jadi membenahi tanaman yang ada di tanah yang ada di kawasan hutan yang setelah dilakukan penebangan. Jadi itu Mas, jadi 400 hektar berarti kurang lebih sekitar 1.500 sampai 1.600 satu kabupaten ini ada tebangan A2 saja, tebangan habis dalam jangka. Berarti antara penebangan dan juga reboisasi ini berjalan lurus gitu. Iya, seimbang. Jadi namanya masih katakan hutan itu masih ideal ketika tebangan A, di komposisi kelas umur itu usia dari 80 berarti kalau 80 berarti sampai KU 8, kalau 40 berarti sampai KU 8 ya. Kalau 48 kalau 80 berarti sampai KU 10 lebih. Itu berimbang. Nebang sama nanam itu berimbang. Nah, itu bisa dikatakan kawasan hutan itu masih relatif lebih lestari ya. Lestari. Berarti masih sejalan dan masih bisa dikatakan kondisinya baik gitu ya, betul, Pak ya. Betul. Nah, menyoal hal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Antoro bahwa kondisinya memang baik dengan keselarasan antara penebangan dan juga reboisasi. Nah, sedangkan beberapa waktu lalu ini sempat headline juga di mana-mana terkait dengan menjadikan lahan hutan ini menjadi ladang jagung atau lahan jagung gitu ya. Dan ini sempat headline di mana-mana dengan kondisi yang ada di Gerobokan. Nah, menyoal hal ini sepertinya Pak Mohamad ini punya statement nih yang ingin dijelaskan nih di momen kali ini. Seperti apa Pak kondisi atau pandangan Pemkab menyoal hal ini? Terima kasih Mas Pandu dan teman-teman Pak ADM, Pak Un, Pak Untoro, Mas Susilo, KCD Blora, dan masyarakat Kabupaten Gerobokan. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Pandu, memang benar Mas Pandu, ada masyarakat petani di sekitar kawasan hutan menanam tanaman produksi, misalnya tanaman jagung dan seterusnya. Tadi juga disampaikan Pak ADM, mungkin itu sebagian kecil yang mengakibatkan banjir, tetapi secara data empirisnya Mas Pandu itu tidak serta-merta mengakibatkan banjir di Kabupaten Gerobokan. Nanti mungkin data bisa disampaikan oleh Pak KCD, Pak Susilo berkaitan dengan hal ini. Memang secara teoritis ketika kita melihat tutupan lahan yang kita sampaikan Mas Pandu, memang ada penurunan nilai indeks kualitas tutupan lahan kita. Dari tahun 2024 ke 2023 dari 57,83 turun ke 58 ke 16, turunnya sekitar 0,33%. Memang antara lain itu diakibatkan dari tutupan hutan dan ruang
ruang terbuka hijau. Memang itu kecil nilainya, namun demikian ketika kita melihat turunnya di sektor itu tentu mengakibatkan atau berdampak pada resapan air yang kurang maksimal, sehingga memang bisa dikategorikan bisa menyebabkan faktor kecil dampak banjir. Itulah nanti yang mungkin kita bisa sinergikan kepada semua pihak, stakeholder, mungkin dari KCD dengan perhutani dan seterusnya. Faktor turunnya inilah yang harus kita maksimalkan. Begitu Pak Pandu. Siap. Baik Bapak. Nah ini tadi sempat disebutkan kalau Pak Susilo juga ada tanggapan yang untuk hal ini. Kira-kira seperti apa nih Pak? Kondisi terkini. Ya, terima kasih Pak Pandu dan Pak Kadis LH serta Pak ADM. Selamat siang Mas Pandu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan alih fungsi lahan, sebenarnya banyak orang yang dalam tanda kutip itu salah mengartikan tentang perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial ini sebenarnya bukan menjadi penyebab, tapi harusnya menjadi obat. Ya, bukan penyebab, tapi harusnya menjadi obat. Kenapa? Karena perhutanan sosial ini lahir, atau misalkan suatu lokasi itu bisa mendapatkan persetujuan perhutanan sosial yang dulunya ada PHPS dan macamnya, itu dipersyaratkan tegaannya itu kurang dari 10%. Ya, tegaannya itu kurang dari 10%. Artinya kalau tadi Pak Kadis menyampaikan tentang tutupan lahan, ya logikanya pada saat SK itu diturunkan, memang lahan itu harusnya diperhatikan dan dipulihkan tutupannya. Nah makanya perhutanan sosial itu harus sebagai obat. Kenapa? Karena pola tanam yang diwajibkan bagi para penerima persetujuan perhutanan sosial itu mereka wajib menanam tanaman kayu atau tanaman keras itu 50%. Udah ada ketentuan ya? Sudah ada ketentuannya. Kemudian untuk tanaman MBTS atau istilah bahasa mudah dimengertinya buah-buahan yang berkayu, misalkan contoh misalnya kayak durian dan macam itu 30%. Dan 20%-nya itu semusim. Artinya kalau kita bicara tadi tagline tentang alih fungsi lahan atau perhutanan sosial itu seolah-olah diasumsikan sebagai alih fungsi lahan dan juga sebagai penyebab banjir, harusnya sudah tidak pas, tidak relevan, karena perhutanan sosial malah harusnya menjadi obat. Berarti sudah ada ketentuan untuk sudah ada ketentuan. Nah, untuk di wilayah Kabupaten Grobogan ini, kalau data yang yang kami pegang berdasarkan luasan yang tertulis di dalam SK, totalnya kita ada 22 SK persetujuan perhutanan sosial dengan beberapa skema dengan total luasan sekitar 5.600 hektar. Itu berdasarkan data sesuai dengan luasan yang tertera di SK. Dan juga hasil dari teman-teman melakukan pengecekan terhadap peta lampiran di SK. Itu sekitar 5.600-an hektar. Nah, kalau dari 22 KPH ini semuanya sudah terdampingi untuk menyusun yang namanya rencana kelola perhutanan sosial. Nah, di situ kan ada rentang 10 tahun itu, RKPS-nya itu. Di situ ada termin tahun pertama harus nanam kayu berapa jumlahnya, termin kedua sampai 10 tahun. Dan dari total SK yang sudah diturunkan atau di Kabupaten Grobogan ini kurang lebih yang sudah dari seluruh KTH itu sudah melakukan kegiatan penanaman secara global berkisar antara 600 sampai dengan 700 hektar. Dengan asumsi itu per hektarnya kurang lebih ada 400 batang. Nah, ini juga kemarin dikuatkan dari hasil monitoring dan evaluasi oleh tim Kementerian Kehutanan. Karena kalau kita bicara perhutanan sosial itu yang memiliki kewenangan secara penuh terhadap monitoring dan evaluasi sesuai di permennya itu adalah Kementerian Kehutanan. Makanya kemarin Kementerian Kehutanan hadir ke sini gabungan melakukan monitoring dan evaluasi. Dan hasilnya itu semuanya memenuhi sesuai dengan rencana kelola. Artinya ini on progress. Nah, pada saat mungkin masih ada yang dilihat di kawasan perhutanan sosial yang terlihat belum ada tanamannya, bisa jadi karena memang pada saat ini karena tadi tegaan itu kan kurang dari 10%. Artinya kalau kurang dari 10%, mengembalikannya itu kan juga tidak
langsung 100% Butuh waktu gitu, ya. butuh waktu gitu. Apalagi memang dalam rencana kelola itu juga ada termennya sampai dengan 10 tahun. Itu jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang alih fungsi lahan atau mungkin saya lebih tepatnya mungkin dimanfaatkan. Ya, kawasan hutan itu mungkin saat ini dimanfaatkan untuk tanaman yang bisa kaitannya untuk mendukung pada ketahanan pangan. Mungkin lebih ke arah situ. Jadi bukan alih fungsi lahan. Lahannya tetap. Lahannya tetap statusnya sebagai kawasan hutan dan program pemerintah pun dalam rangka memberikan obat harus kembali fungsinya menjadi kawasan hutan dengan cara perhutanan sosial. Kenapa? Ya itu tadi 50, 30, 20. 50 kayu, 30 MPTS, dan 20%-nya semusim. Gitu. Harapannya gitu, Mas Pandu ya. Baik. Semoga ini jadi obat, benar-benar jadi obat ya Pak. Untuk kondisi sekarang ini ya. Oke. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan seperti apa sih kondisi terkini dan beberapa kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh pemerintah menyoal hal ini. Tentu saja Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia. Baik, dan masih bersama kami tentunya di Kampuspedia. Spesial pada episode kali ini kita mencari tahu nih kondisi yang terjadi atau kondisi hutan yang ada di wilayah Grobogan. Nah, tentu saja tadi udah dijelaskan banyak mulai dari data kondisi terkini bahwa banyak sekali lahan atau mungkin bisa dibilang 30% dari wilayah Grobogan ini terdiri dari hutan ya Pak ya. Dan ini memang luas banget. Kalau misalnya pemirsa main-main ke Grobogan, pasti mayoritas ini daerahnya daerah hutan gitu ya. Oke, dan tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan regulasi yang disediakan oleh pemerintah terkait dengan pemanfaatan lahan hutan ini seperti apa. Dan tentu saja hal ini diupayakan menjadi obat atas kondisi yang terjadi selama ini. Oke, nah kita akan lanjutkan obrolan kita di mana tadi sudah dijelaskan terkait dengan regulasi yang disediakan pemerintah ini seperti apa terkait dengan persyaratan mulai dari 50, 30 dan 20% persyaratan yang harus dilakukan untuk memanfaatkan wilayah hutan gitu ya Pak ya. Nah, ini kita akan sinkronkan nih kepada perhutani. Di dalam hal ini, perhutani ini kan juga punya peran untuk menjaga gitu ya, menjaga wilayah hutan. Dan di kondisi sekarang, gimana nih Pak melihat hal ini dan gimana menunjukkan perannya? Ya terima kasih Mas. Tadi yang sampaikan Pak Kepala CDK itu yang 50-30 itu untuk yang kelola oleh KHDPK. Oke, KHDPK. Di luar KHDPK itu perhutani. Jadi bisa saya sampaikan hutan negara itu dikelola oleh perhutani dan sekarang oleh KHDPK. Kalau pola di KHDPK 50-30-20. Kalau di perhutani 80-20. Oke. 80 tanaman pokok. Tanaman pokok ya ada tanaman pengisi, tanaman pokoknya. Yang 20 tanaman diperkenankan untuk tanaman semusim masyarakat. Oke, baik. Nah, beberapa pola yang kita lakukan dengan tanaman semusim karena ini di KPH di Grobogan ini termasuk penghasil jagung yang terbesar dan juga untuk ketahanan pangan, kami memang mempersilahkan pada warga sekitar atau warga yang lewat koperasinya atau LMDH mengajukan kerjasama penanaman di sela-sela, di sela-sela tanaman pokok. Yang kita kadang kita istilahkan dengan namanya pelong-pelongan. Pelong-pelongan jadi ada tanaman kehutanan, pelong sekitar 20 meter, tanaman kehutanan lagi. Nah, itu total yang kita kerjasamakan itu dengan sistem PKS tadi, itu sekitar total Kabupaten Blora ya, 3.000 lebih. Grobogan. Ini mau jalan-jalan Pak. Grobogan itu sekitar 3.500 lebih. Nah, polanya kerjasama dengan masyarakat. Kurang lebih kalau masalah desanya 30 guni kita 15 sekitar 40 di sana, 40 LMDH. Jadi jadi mungkin itu yang dipotret oleh beberapa masyarakat dikiranya itu alih fungsi. Padahal memang kita peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan alih fungsi. Produktif gitu ya? Secara status, secara aturan juga masih bisa dianggap kawasan hutan. Jadi memang Grobogan ini 30% sudah cukup ideal. Jadi menurut undang-undang apalagi sini 31. Itu rata-rata ketutupan lahan di dalam satu kawasan itu kalau bagus itu 30% minimal. Dan Grobogan lebih dari 30, 31 lebih sedikit. Ya, ini cukup ideal. Tinggal kita coba untuk
tadi yang di KHDPK, termasuk di kami yang posisi habis terbang itu, bagaimana cepat tumbuh dan terjaga yang baik, agar peran atau fungsi kawasan itu bisa optimal untuk menahan run off hujan maupun memperbaiki tata air yang ada di dalam kawasan itu. Jadi itu yang kami berharap jenis-jenis tanaman yang kita tanam pun beragam. Ada tanaman yang bisa kita alamatkan untuk produksi, kalau di lokasi, ada yang memang kita peruntukkan untuk kawasan perlindungan. Di tepi sungai itu memang kita tidak tanam jenis-jenis yang sifatnya untuk produktif, tapi jenis-jenis yang non produktif kayak ringin, mungkin yang lain lah, ini tanaman MPTS, buah-buahan. Harapannya di sepanjang sungai itu ya memang berfungsi optimal untuk sarapan dan perlindungan. Kalau hutan produksi, suatu saat akan kita tebang. Tapi KPS tidak boleh kita tebang. Bahkan ayu robo pun kita biarkan. Biar kembali lagi seperti alam. Gitu maksudnya. Baik, berarti secara kondisi memang sudah dibagi sedemikian rupa bagiannya untuk tetap menjaga kelestarian itu. Betul. Jadi di kami ada, kebetulan kalau di KPH Prodadi itu tidak ada hutan lindung. Yang ada adalah hutan produksi dan kawasan perlindungan setepas. Kawasan perlindungan ada sungai, mata air, itu memang kita lindungi dan tidak boleh ada tebangan di situ. Oke. Untuk pemanfaatan wilayah hutan sendiri sejauh ini gimana Pak? Kalau melihat data, apakah sudah dioptimalkan atau seperti apa? Jadi kita sifatnya sekarang ini kita mengarah ke community based management ya. Jadi masyarakat minta apa? Kalau masyarakat tidak minta ya kita full kawasan hutan itu hutan semua, berbentuk tanaman tegaan semua, full. Tapi ketika ada beberapa masyarakat yang mengusulkan untuk kerjasama dengan tanaman-tanaman semusim, nah kita batasi dengan 20% maksimal. Tapi kalau ada hutan yang memang masyarakat tidak mengendaki untuk tanaman jagung ya, kita semuanya full tanaman jati. Oke, baik. Nah, ini masih dengan pertanyaan yang sama nih Pak Susilo. Melihat hal ini gimana? Adakah daerah-daerah di lingkungan Gerobokan ini yang masih potensial untuk dioptimalkan lagi? Terima kasih Pak Pandu. Jadi kalau kita bicara optimalisasi atau peran, khususnya karena yang dibicarakan ini lebih kepada di kawasan hutan. Tapi sebenarnya kalau kami ini juga punya peran di luar kawasan hutan juga. Jadi kalau untuk yang di luar kawasan hutan pun kita juga kaitannya dengan tagline-nya, karena untuk yang banjir dan macamnya kita juga melakukan banyak kegiatan untuk pendampingan ke masyarakat. Misalnya kita membangun bangunan sipil teknis, itu dalam konteks untuk penanganan erosinya. Kemudian kalau untuk kadang lokasi-lokasi di Gerobokan juga ada daerah yang kering, kita buatkan juga mungkin sumur resapan dan macamnya. Jadi banyak yang kita lakukan, termasuk berkaitan dengan penanaman atau kegiatan yang bersifat vegetatif atau penanaman. Kalau di luar kawasan. Sedangkan peran kami di kawasan hutan, khususnya dalam mensukseskan implementasi perhutanan sosial itu sesuai dengan mandat di dalam Permen LHK nomor 9 maupun di Permen LHK nomor 4 kita sebagai pendamping. Gitu ya. Artinya kalau kita sebagai pendamping, kita mendampingi masyarakat mulai dari penyusunan perencanaannya, yaitu terkait dengan optimalisasi. Jadi peran kami sebenarnya dimulai dari penyusunan di perencanaan. Karena di situ kita benar-benar akan lihat kapan sih si kelompok ini benar-benar akan mencapai target, dia sudah memenuhi persyaratan 50 kayunya, 30 MPTS-nya, dan 20% semusimnya. Jadi untuk optimalisasinya itu di push pertama kali di RKPS-nya. Nah, RKPS ini nanti juga disahkan oleh kementerian. Gitu. Artinya pada saat mereka berjalan, kita harus fokus. Dari tahun ke tahun juga harus, ini sudah sesuai dengan RKPS-nya, apa belum, seperti itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan bagaimana implementasi perhutanan sosial itu bisa optimal, ya basisnya kembali kepada dokumen perencanaannya. Kalau dokumen perencanaan itu disusun sudah tepat, sudah disahkan, itu harus dijalankan. Nah, itu tugas kami, peran kami sesuai dengan mandat di dalam Permen LHK nomor 9, kita sebagai pendamping. Makanya nanti yang pertama kali kita sorot salah satunya adalah terkait dengan implementasi dan pelaksanaan dokumen perencanaannya atau RKPS-nya. Itu salah satunya gitu Mas Pandu. Berarti memang sejauh ini juga terus menunjukkan perannya untuk
membantu nih, bahu-membahu sama-sama untuk Iya, mengoptimalisasi. sebenarnya bukan hanya itu. Kalau kita bicara peran kami dalam konteks pendampingan banyak. Mulai dari kita memberikan bintek kepada teman-teman penerima persetujuan atau kelompok tani, mulai dari bagaimana mereka melakukan penandaan andil dalam, atas, kemudian juga kita memfasilitasi teman-teman kelompok itu untuk kita usulkan ke BPKH, kita bantu untuk RPB-nya. Banyak, termasuk kita memberikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kewajiban mereka. Misalkan contoh, ada salah satunya PNBP, kita dikeluarkan PNBP. Kemudian ada yang kita bantu untuk kita kirimkan ke Surabaya mengikuti bintek dan uji kompetensi sebagai garnis. Kemudian ada lagi kalau kita bicara kaitannya dengan perlindungan hutannya, kita juga sudah bentuk di beberapa kelompok tani hutan penerima persetujuan sosial itu untuk membentuk MPA, masyarakat peduli api. Itu kan bagian dari perlindungan hutan. Termasuk kita memberikan support bantuan fasilitasi peralatan ke kelompok tersebut. Itu banyak sebenarnya kalau kita peran dari JDK terkait untuk optimalisasi dalam rangka mengimplementasikan kebutuhan sosial sesuai dengan hakikatnya. Oke, baik. Berarti banyak banget ya perannya ya Pak ya. Ini kalau jelaskan sih segambreng gitu ya. Gak selesai-selesai. Oke, baik. Nah ini kembali nih, beberapa waktu lalu juga ada hasil RPJMD juga yang dari Kabupaten Grobogan. Dan tentu saja ada salah satu bunyinya ini untuk reboisasi atau penanaman hutan kembali. Dan beberapa saya lihat hasilnya juga, itu daerah ini juga menjadi salah satu daerah untuk lumbung pangan nasional atau penghasil jagung terbesar, tadi sudah disebutkan juga gitu kan. Di tengah kondisi kayak gini, ini jadi kontradiktif nih, antara yang satu terkait dengan hasil pangan yang harus tetap mengakomodir kondisi masyarakat di sini, dan juga ada satu sisi lain terkait dengan hasilnya atau impactnya itu banyak daerah resapan yang akhirnya bikin banjir atau seperti apa gitu. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah kabupaten sendiri melihat hal ini seperti apa nih, Pak? Ya. Siap, Mas Pandu dan teman-teman masyarakat Kabupaten Grobogan. Ini perlu kita jelaskan dan kita klarifikasi nih, Mas Pandu. Oke. Kaitannya dengan kabupaten penghasil jagung. Ya. Itu kan bukan berarti ada alih fungsi lahan hutannya atau pembukaan lahan hutan. Ya dari dulu itu Kabupaten Grobogan sudah menjadi penghasil, gitu Mas. Jadi jangan sampai nanti masyarakat taunya ada alih fungsi hutan, terus Kabupaten Grobogan menjadi lumbung pangan misalnya. Tidak seperti itu, Mas. Jadi Kabupaten Grobogan sudah dari dulu itu menjadi lumbung pangan nasional. Produksi beras kita itu nomor 5 se-Indonesia. Besar ya Pak? Besar sekali, jadi nomor 5. Itu kan berarti tidak ada hubungannya dengan alih fungsi hutan atau fungsi hutan sosial tadi. Terus palawija kita itu data nomor 2 atau nomor 3. Pajale, padi, jagung dan kedelai itu kita. Bahkan kita punya varietas kedelai Grobogan. Itu juga menjadi ekonasional, Mas. Jadi nanti jangan sampai kepada masyarakat atau masyarakat lainnya di luar Kabupaten Grobogan, karena perluasan atau pembentukan baru daerah perhutanan sosial sehingga Kabupaten Grobogan menjadi lumbung pangan. Tidak seperti itu. Jadi kita jelaskan bahwa di Kabupaten Grobogan itu sudah dari dulu seperti itu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Kemudian nanti kami juga menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan semuanya bahwa tadi juga disampaikan peran pemerintah Kabupaten Grobogan berkaitan dengan perhutanan sosial, Mas Pandu. Jadi benar tadi sampaikan Pak Susilo bahwa kita punya peran masing-masing di dalam administrasinya. Kalau berbicara kewenangan, Mas Pandu dan teman-teman semuanya, sesuai dengan Undang-Undang 23 itu otonomi daerah kaitannya dengan kewenangan kehutanan itu bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota ataupun provinsi, karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, karena kita secara administrasi di wilayah Kabupaten Grobogan tentu kita punya peran di sana. Mungkin banyak, tapi secara umum
bisa kita sampaikan bahwa ketika ada perhutanan sosial mungkin kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa ketika menanam hutan produksinya tentu juga harus memperdulikan persyaratan yang harus ditentukan tadi, misalnya 50, 30, 20 tadi juga harus disampaikan. Tidak boleh ketika kita melakukan penanaman hutan produksi tadi terus mengabaikan persyaratan tadi. Itu mungkin peran-peran kami di sana. Jadi ketika banyak istilahnya berita viral seakan-akan kita tidak punya peran di sana, pemerintah daerah tentu di situ. Kalau kewenangan memang kita tidak punya kewenangan di sana, namun demikian karena kita perannya adalah selaku pemerintah administrasi di sana, tentu kita punya peran yang lebih kompleks dan lebih banyak lagi, Mas Pandu. Gitu, Pak. Oke, baik. Berarti untuk terkait dengan dua kondisi yang berbarengan ini, juga pemerintah menjalankan tupoksinya masing-masing. Iya, betul. Oke, baik. Nah, nanti akan saya soroti juga kalau dari ini Pak Susilo, kira-kira seperti apa, tapi selepas jeda pariwara berikut. Untuk pemirsa Wawasan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampuspedia. Baik, masih bersama kami tentunya di Kampuspedia dan masih ngobrol ini soal hutan dan kondisi terkini di Kabupaten Grobogan. Nah, tadi udah disampaikan ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah dan peran serta pemerintah dalam turut serta menunjukkan perannya masing-masing tentunya bagi pemanfaatan wilayah hutan yang ada dan tanpa mengurangi esensi hutan yang semestinya kayak gitu. Nah, kali ini masih dengan pertanyaan yang sama. Tadi pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Muhammad terkait dengan dua fungsi nih, peran yang ada di daerah ini gitu kan, terkait dengan pemanfaatan wilayah hutan untuk wilayah produktif dan juga tapi juga ada kontranya, di bawah ini juga terjadi banjir. Nah, kira-kira seperti apa kalau dari DKC menyikapi hal ini? Ini kebetulan DKC CDK ini kondisinya di sini jadi penengah gitu ya, Pak. Nah, jadi gini, Pak Pandu, ini diskusinya saya senang sekali ya, cukup menarik. Jadi kalau kita bicara dua sisi mata uang. Mungkin saya tidak menyoroti terkait dengan kebijakan peningkatan produktivitas terkait dengan pangan dan macamnya, tapi saya kembalikan kepada hakikat yang ada di dalam perhutanan sosial, bahwa di sana ada untuk mengembalikan hutan menjadi hutan yang lestari, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya mungkin ini juga sama kalau kita lihat seolah dua sisi yang berbeda. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa perhutanan sosial itu, seperti yang saya sampaikan di awal, lahir sebagai obat dari suatu keadaan yang dimana kawasan itu harus dipulihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhutanan sosial itu juga lahir sebagai salah satu tools atau sarana untuk pengentasan kemiskinan. Jadi ada seolah kalau di sini juga ada dua hal yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari pola tanam yang diterapkan atau yang menjadi bagian aturan untuk agroforestry atau pola tanam yang ada di dalam kawasan perhutanan sosial atau yang mendapatkan SKPS 50, 30 dan 20 itu sebenarnya sudah bagian sebagian besar mengatakan bahwa oh ya harus dipulihkan gitu. Kenapa kok ada 50, 30 dan 20? 20 ini untuk jangka pendeknya. 30 ini pada saat MPTS yang bisa dipanen kan buahnya. Sehingga dalam konteks kelestarian nggak perlu ditebang. Masyarakat mendapatkan tambahan income. Kalau kita bicara di konteks agroforestry. Kemudian yang 50 ini tanaman kayu, boleh tanaman produksi. Yang suatu saat pada saat dia masuk masa panen boleh ditebang. Dengan rule of the game yang benar. Ya, pasti semuanya ada aturannya, tidak asal ini, semuanya ada aturannya, ada rule of the game. Artinya kalau dari sisi sini, kelestariannya iya ada.
ekonominya pasti otomatis akan menjadi ikut. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang perhutanan sosial itu bukan hanya on farm. Perhutanan sosial itu juga bicara off farm. Gitu. Kenapa? Kalau kita sampaikan perhutanan sosial bukan hanya programnya orang kehutanan. Perhutanan sosial adalah tools untuk pengentasan kemiskinan. Nah, artinya bahwa peran setiap lini itu ada. Dan bukti nyatanya itu dari pemerintah pusat dalam hal ini mengeluarkan Perpres untuk perencanaan terpadu. Itu Perpres nomor 28. Ada perencanaan terpadu. Sehingga semua stakeholder diharapkan bisa masuk. Bisa bekerja sama, berkolaborasi, mensukseskan perhutanan sosial ini secara utuh. Bukan hanya masalah tanam-menanam, tapi bagaimana ini nanti yang ditanam itu juga bisa terpasarkan, bisa terolah dengan baik, itu butuh dari stakeholder. Nah, salah satu mandat di dalam Perpres itu bahwa di pemerintah daerah itu diharapkan membentuk Pokja, kelompok kerja. Dan kalau di provinsi sudah dibentuk. Nah, ini tinggal di kabupaten kemarin kita sudah berdiskusi Pak dengan teman-teman di Pemkab dan rencananya juga sudah melangkah untuk membentuk Pokja. Jadi kalau Pak Pandu nanti bertanya ke depannya akan apa, salah satu langkah yang kita akan berusaha memfasilitasi, mengkawal untuk terbentuknya Pokja di tingkat kabupaten. Sehingga semua stakeholder saya maksud bukan hanya pemerintah, tetapi para pihak yang concern terhadap bagaimana hutan ini dipulihkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Gitu. Karena nanti hutan ini kan bukan hanya bicarain tapi bisa jasanya. Gitu. Jasa entah itu untuk wisata, entah itu kalau nanti suatu saat bagus kemudian ada carbon trade dan macamnya. Jadi kalau kita bicara tentang perhutanan sosial, kita sebenarnya tidak bicara dua sisi yang berbeda. Tetapi itu hanya persepsi dan pandangan yang seolah-olah mengatakan dua sisi yang berbeda. Tapi seandainya itu nanti benar-benar sudah berjalan, maka yang namanya kelestarian itu pasti terwujud dan yang kesejahteraan masyarakat pasti juga akan terwujud. Gitu Pak Pandu. Berarti ini menerangkan nih, berarti buat pemirsa yang ada di rumah, kalau selama ini berpikir hal yang sama gitu kan, ada dua sisi yang berlawanan gitu kan, ternyata ini berjalan beriringan gitu ya Pak ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya nih terkait dengan sinergi. Ini kan otomatis tadi sudah sempat disinggung bahwa ada banyak stakeholder terkait nih dalam pemanfaatan wilayah hutan gitu kan. Dalam hal ini kalau Perhutani melakukan tupoksinya, pemerintah daerah dan provinsi juga melakukan tugas bagiannya. Kira-kira seperti apa nih Pak kondisi yang nanti akan terjalin atau ke depan akan ada apa nih kalau dari Perhutani ya? Kan Perhutani. Ya, terima kasih Mas. Perhutani itu adalah BUMN yang punya tugas salah satunya ada 3 P, people, planet dan profit. Sosial, lingkungan dan keuntungan. Tiga-tiganya harus seimbang. Nah, tentunya ketika seimbang itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketika bicara sosial, kita mesti berhubungan dengan masyarakat setempat atau Pemda, karena yang milik masyarakat Pemda. Dalam hal ini memang kami sangat dibantu dengan di Kabupaten Grobogan ini komunikasi dengan Pak Sekda cukup bagus, dengan Pak Bupati cukup bagus dalam hal care terhadap warga sekitar. Ini yang perlu kita tingkatkan lagi agar masyarakat bisa lebihkan lagi juga terhadap hutan. Kalau masyarakat dari segi ekonomi di sekitar hutan bagus, otomatis mereka tidak akan musuh hutan. Dari segi lingkungan memang kita banyak bekerja sama dengan CDK. Jadi lingkungan ini kan bagaimana membutuhkan lingkungan itu lebih bagus lagi, lebih lestari. Contohnya apa? Untuk beberapa pembinaan tadi, kami tetap melibatkan CDK dari teman-teman kehutanan. Meskipun area di kami kadang ada beberapa yang di KHDPK itu perlu ada sinergi, ya, membatasi wilayah baik dengan CDK, baik dengan PSKL itu kita semua bersinergi dengan beliau-beliau ini. Kemudian lingkungan juga kita mempertahankan lingkungan karena percuma hutan bagus tapi tidak bisa dipertahankan. Salah satunya juga kita menggandeng APH, ya baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Tentunya unsur yang kita tonjolkan di preemptif dan preventif, ya represinya mungkin belakangan lah. Ya alhamdulillah bisa dilihat dari kasus 2 tahun saya jadi ADM di Purwodadi ini hanya 1-2 kali saya melakukan kegiatan represif yang bisa sampai ke pidana hukum. Yang lainnya cukup karena mungkin ketidaktahuan masyarakat, mungkin tidak tahuan di lapangan. Tapi kegiatan preemptif dan preventif dengan stakeholder terkait, baik desa, terus kemudian kepolisian maupun APH yang lain itu kita lakukan untuk
dalam rangka penyadartahunan masyarakat. Oke. Penyadartahunan masyarakat bahwasanya kawasan hutan ini harus kita rubah. Karena salah satu faktor kerusakan alam itu adalah perilaku. Oke. Nah, perilaku masyarakat yang masuk manusia yang perlu kita sadarkan. Sadarkan, ya. Bukan berarti mereka nggak tahu, tapi mereka mungkin contohnya mungkin mereka buang sampah sembarangan atau mereka melakukan penebangan hutan. Dikiranya itu mungkin batas ya, pasti batas kawasan itu milik dia. Tapi kan perlu kita jelaskan. Nah, ini hal-hal demikian yang biar tidak salah persepsi. Ya. Kemudian untuk profit memang sebagai BUMN kita dituntut untuk keuntungan ya, salah satu keuntungan. Nah, ini juga kita banyak bekerja sama untuk dengan LMDH atau masyarakat sekitar hutan untuk ikut mengamankan dan ikut menjaga tenaga kerja. Profit itu memang kita prioritaskan tenaga kerja itu harus masyarakat lokal, baik dari nanam maupun tebangan maupun di TPK. Dan rata-rata di KPH Perumda di sini itu sekitar 2.000 sampai 3.000 orang terlibat di dalam proses penebangan. Nah, jadi ini juga akan menimbulkan efek manfaat ekonomi kepada warga sekitar. Jadi 3 hal itu yang perlu kita wujudkan dalam hal melestarikan kawasan hutan. Oke, berarti mulai dari perubahan sikap, ya, budaya gitu ya. Ya, perubahan budaya yang butuh kan dinamika ya. Masyarakat perlu dinamika. Ya. Mungkin pada satu saat landai, mungkin pada posisi tertentu dia butuh agak keras. Karena kebutuhan manusia kan fluktuatif ya. Fluktuatif. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan nih. Nah, kalau dari CDK nih seperti apa nih, Pak? Bagi kami tentang kolaborasi itu kalau dalam hukum itu bersifat mutlak. Ya. Kenapa kalau kita bicara kolaborasi itu mutlak? Karena kita namanya OPD itu kan dibatasi pada ruang-ruang tertentu. Sehingga pada saat kita bicara tentang sebuah sistem, perhutanan sosial itu kan sistem pengelolaan hutan. Kalau kita bicara tentang sistem, ruang-ruang ini harus berada di dalam sistem. Artinya kolaborasi itu mutlak. Makanya salah satu tools untuk mewujudkan sebagai media para stakeholder ini bisa masuk di dalamnya itu dibentuk yang namanya kelompok kerja. Dan itu bukan hanya yang saya maksud stakeholder bukan hanya pemerintah, tetapi boleh pemerhati lingkungan atau masyarakat dalam tanda yang di sini misalkan teman-teman di LSM misalkan itu juga boleh masuk menjadi bagian daripada pengawas intinya yang ada di dalamnya itu untuk menjadi Pokja sehingga program ini nanti benar-benar berjalan dengan baik sehingga nama itu tentang sistem pengelolaan hutan lestari itu benar terwujud. Jadi kalau kita bicara tentang kolaborasi itu wajib memang harus kita jalankan. Kalau tidak bisa. Nah, pada saat kita bicara dengan siapa kita berkolaborasi dengan semua pihak. Semua pihak. Kalau kita bicara tentang masyarakat, kita tidak bisa hanya bicara lingkungan, perhutani nggak bisa. Semua pihak yang ada di wilayah Gerobokan ini harus kita ajak bersama-sama. Ambil peran semua. Harus ambil peran. Dalam hal ambil peran di sini ya pasti tentunya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Gitu. Itu menurut kami Pak Pandu. Jadi kalau memang kolaborasi ini benar-benar bisa terwujud, kemudian masing-masing tahu partnya, insya Allah pasti perhutanan sosial akan berjalan dengan baik. Nah, selama ini kalau kita bicara berkolaborasinya, kita hampir dengan semua stakeholder sudah kita ajak jalan, termasuk dengan pemerintah kabupaten, dengan BUMN, ataupun dengan para pihak yang lainnya, termasuk UPT kementerian. Contoh misalkan, kita yang di 2024 itu teman-teman KTH, itu kan juga sudah melakukan kegiatan penanaman sekian ratus hektar total ya, se-Kabupaten Gerobokan. Itu kan kita juga berkolaborasi dengan BPDAS misalkan seperti itu atau dengan para pihak lain yang memiliki simpati untuk kita berkontribusi sehingga dia memberikan bibitnya seperti itu. Jadi banyak yang sudah kita lakukan dalam konteks kolaborasi. Tapi sekali lagi kami pertegas di sini bahwa kolaborasi itu bukan hanya kata kiasan tapi bagi kami sudah kami implementasikan dan harapannya nilai mutlak ini bisa terwujud di pemerintah Kabupaten Gerobokan dengan membentuk yang namanya Pokja sesuai dengan mandat yang ada di Perpres 28. Gitu. Baik, luar biasa ya. Ini melengkapi, saling melengkapi. Dari DLH nih Pak, kira-kira gimana Pak melihat hal ini dan ke depan akan seperti apa nih kolaborasi yang dilakukan? Terima kasih Mas Pandu dan sahabat lingkungan hidup
semuanya saya kira ini berkaitan dengan kolaborasi dan sinergitas kita. Tentu apa yang disampaikan Pak ADM dan Pak CDK ya, itu pasti karena kita unsur pemerintah tidak lepas dari kerjasama, kolaborasi, sinergitas. Kita tentu unsur pentahelik misalnya itu harus kita wujudkan, Mas. Bahkan sampai dengan kelompok masyarakat pun kita harus libatkan. Tadi disampaikan misalnya sampai kelompok LSM misalnya selaku pengawas di lapangan, itu penting juga kita libatkan. Dari mungkin yang perlu juga kaitannya dengan akademisi juga harus kita libatkan. Karena memang kita juga tidak bisa lepas dari situ. Mungkin penambahannya yang paling urgen adalah dari unsur-unsur akademisi juga perlu kita libatkan karena dari beliau-beliau mereka mempunyai saran masukan, telahan stafnya dan seterusnya kaitannya dengan perhutanan sosial yang baik dan yang harus dilakukan itu yang bagaimana. Jadi kami semua mengambil peran di dalam kolaborasi sinergitas itu sesuai dengan tugas pokok fungsi masing. Perannya pemerintah kabupaten, di mana perannya pemerintah provinsi, perannya perhutani dan seterusnya. Itu pasti dilakukan, Mas, karena tidak bisa kita berdiri sendiri di situ. Tadi satu sistem, karena kita tidak bisa masuk di sistem itu, berarti kita harus mengambil peran di mana atau sistem itu dimasuki di yang bagaimana. Ya itulah yang harus kita lakukan. Itu baik. Mas Pandu. Siap. Nah ini sampailah kita di ujung, tapi saya akan ada satu challenge. Silahkan mungkin Bapak-Bapak dipikirkan 3 kata nih Pak, yang mewakilkan pesan Bapak kepada masyarakat terkait dengan menjaga hutan dan lingkungan. Nah, silahkan boleh mungkin disiapkan dulu 3 katanya ya. 3 kata ya. Ya, 3 kata ya. Oke. Nanti akan saya tanyakan satu-satu dan tentu saja pemirsa kita sampai di ujung acara kita pada episode kali ini dan masih menyoal tentang hutan. Inilah dia kira-kira apa sih pesan yang cocok untuk masyarakat? 3 kata Pak untuk 3 kata untuk masyarakat. Nah, boleh. Peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Oke, boleh. Menarik. Oke, peduli terhadap lingkungan. Oke. Kalau Pak Susilo? Kalau saya karena basically yang sering menjadi isu itu adalah ini udah 7 kata ya Pak? Ya. Jadi ada ini hanya untuk prolog aja. Kenapa saya ngambil itu gitu ya. Jadi karena yang jadi isu perhutanan sosial, maka 3 kata itu agak saya sedikit panjangkan terkait dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial bukan sebab tapi obat. Bukan sebab tapi obat. Tambahnya gitu boleh. Karena kata sambung tadi. Itu. Oke, kalau Pak Mulana seperti apa Pak? Kalau saya simpel saja, sesuai dengan mungkin tagline kami di DLH, Sodakoh Oksigen. Sodakoh Oksigen, wah luar biasa. Oke, ini luar biasa sekali. 3 kata dari masing-masing narasumber kita pada episode kali ini mewakili sekali dan untuk Anda pemirsa semoga obrolan kita kali ini menjawab nih persepsi yang bertebaran di media tentang kondisi terkini yang ada di Kabupaten Grobogan terutama soal hutan. Semoga ini menjadi satu info yang bermanfaat untuk Anda dan tentu saja jangan lupa untuk tetap bersama kami terus di Kampuspedia dengan isu-isu yang lainnya. Untuk itu bagi Anda tetap bersama kami di USM TV. Dan mungkin itu saja, saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak sudah berkenan untuk hadir dan juga ngobrol bareng kita. Saya Pandu Chan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.